Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian kita dalam membahas kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada muqaddimah yang kedua dalam kitab ini, yaitu ucapan beliau, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimah ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal amalu bihin." Dan kita sudah bahas tentang poin pertama atau permasalahan pertama di muqaddimah yang kedua ini, yaitu berkenan dengan wajibnya mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mentaati Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh memaksiatinya, tidak boleh menyelisihinya. Ya. Jadi poin pertama di muqaddimah yang kedua adalah berkaitan dengan wajibnya mutaba'ah. Wajibnya mutaba'ah. Dan beliau berdalil dengan ayat di surah Al-Muzammil tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami mengutus kepada kalian, yaitu kepada umat Islam, umat akhir zaman, seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagai saksi atas kalian. Sebagaimana kami juga, kata Allah, telah mengutus seorang rasul sebelumnya kepada Fir'aun dan umatnya. Namun apa yang terjadi? Fa'asa Fir'aunur rasula. Fir'aun bermaksiat kepada rasul tersebut, sehingga Allah pun mengadab mereka dengan adab yang keras. Adab di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat nanti. Sisi pendalilan dari ayat ini, wahai kaum muslimin, jika kalian bermaksiat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kalian juga akan ditimpa apa yang menimpa Fir'aun dan pengikutnya. Ketika Fir'aun bermaksiat kepada Rasul, apa yang mereka dapatkan? Diadab oleh Allah di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Maka kita juga kalau bermaksiat kepada Rasul, kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, maka kita juga akan mendapatkan hal yang sama. Jadi ini dalil wajibnya kita mentaati beliau. Wajibnya kita apa? Mentaati Nabi Muhammad SAW dan tidak boleh menyelisihinya. Dan banyak dalil-dalil yang lain dalam Al-Quran maupun Sunnah. Di antaranya dalam Al-Quran Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan ditimpa oleh fitnah, dan mereka akan ditimpa oleh adab yang pedih. Diancam dengan keras orang yang menyelisihi perintah Nabi, diancam dengan keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan wajibnya mentaati beliau dan tidak bolehnya menyelisihi beliau. Dan juga Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masira." Kata Allah,
siapa yang menentang Rasul, menyelisihi Rasul, setelah jelas baginya petunjuk, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan biarkan dia dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, wasaat masira, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Diancam dengan neraka orang yang menyelisihi beliau, menentang beliau. Maka ini juga menunjukkan wajibnya mentaatinya dan tidak bolehnya bermaksiat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa hadis di pekan lalu, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi, seluruh umatku masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, siapa yang enggan? Wahai Rasulullah, beliau jelaskan, siapa mentaatiku masuk surga, dan siapa yang memaksiatiku maka dia telah enggan masuk surga. Nah, dan dalil yang lain sangat banyak berkenaan dengan perkara ini. Maka poin yang pertama adalah wajibnya mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak bolehnya memaksiati beliau, menyelisihi beliau. Adapun yang kedua, poin yang kedua, قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من وحاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم. الثانية أي المسألة الثانية عندك يا إرسان، apa i'rabnya tsaniyah? Nah, bisa mubtada, bisa na'at untuk yang mahdhuf. Al-mas'alah ats-tsaniyah. Mana khabarnya? Mana khabar? Jumlahnya. Tsaniyatu anna Allah la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Anna ma amalu anna ya Habib Arham tansib al-isma tarfa al-khabar. Aina al-isma wa aina al-khabar? Allah lahul jalalah isim anna. Khabar ayu jumlah fi'liyah? La yarda. La yarda. طيب لا يرضى عندك ألف. لا يرضى أين الفاعل؟ مصدر مؤول. أحسنت. أن الله لا يرضى, sesungguhnya Allah tidak ridha. Tidak ridha apa? La yarda. Tayyib. Dan mustatir. Kembali ke Allah. Failnya
Dhamir mustatir kembali ke Allah. Annallaha la yarda ay yushraka ma'ahu. Baik. Jadi takdirnya annallaha la yarda isyrakahu ma'ahu. Isyraka ahadin, ya, isyraka ahadin ma'ah. Taib. Jadi yarda failnya mustatir kembali ke Allah, ayyushraka maf'ulun bih. Yushrak indaka Aba Maryam, isyrak. Fil mudhari majhul, aina naibul fa'il? Ahadun. Ayyushraka ma'ahu fi ibadatihi, ma'a indaka Khalil. Ma'a ظرف zaman atau makan? Ma'a bersama, saya bersama antum. Nah, makan. Taib, maf'ulun fihi. Fi ibadatihi la malakun muqarrabun. Andaka man? Fariza. Fi ibadatihi ahadun fi ibadatihi, ibadah. Apa i'rabnya ibadat? Dijer oleh fi. Kalau hanya itu apa namanya? Dhamir. Mabni atau mu'rab? Dhamir mabni atau mu'rab? Mabni. Fi mahalli jarrin, sebagai apa? Kan dhamir bersambung dengan isim. Apa kaidahnya? Dhamir bersambung dengan isim mudhafun ilaih. Dhamir bersambung dengan isim maka pasti mudhafun ilaih. Nah, la malakun muqarrab indak Umar. Malakun ma'tuf ala ahad. Ahsan. Aina harful ataf? La harf ataf. Fahimta ya Arham? La ahadu hurufil ataf. Huruf ataf fi al-ajrumiyah kam adadu? Nasita basi. Nasit. Tayyib. اذكر بعضه. لا بل المشهور واو. أيوه. Fa. Boleh. Hatta. Lakin. Sudah berapa itu? Wow, fa, thumma, la, bal, hatta, lakin. 7. Apa lagi? Imma marjuh. Aywa dzakaru lakin ar-rajih laysa harfa atfin. Nah, innama harf tafsil. Au apa lagi? Sisa 1. Imma kita eliminasi imma. Lakin dzakarna. Ahsan, au dan la malakun muqarrab. Anda muqarrab ya Arman? Na'at, ahsan.
wala nabiyyun mursal. Nabiyyun. Anda ya Abdul Jabbar. Abdul Jabbar. Nabiyyun. Kenapa rafa'? Dia wala ada wala. Ada waw apa itu namanya? Atof. Atof kemana dia? Dia atof juga ke ahadun tadi. Huruf atofnya mana di situ? La atau wa? Wow, la-nya taukid lin nafi. La taukid lin nafi. Huruf atofnya waw. Wala nabiyyun mursal. Nah, nabi ataf mursal na'at. Wad dalilu qawluhu. Wad dalilu. Andak ya Pareski. Ad-dalilu mubtada. Ahsant. Aina al-khabar? Qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Andak Isra ahadan. Fala tad'u ma'allahi ahada. Fala tad'u ahadan ma'allah. Maf'ul bih, hanya diakhirkan. Fala tad'u ma'allahi ahada. Aina al-fa'il? Waw jamaah. Mana waw aslinya? Kan tadi ada waw aslinya. Dihapus karena bertemu dua sukun. Waw asli dan waw jamaah. Jamaah sant. Nah, ats-tsalitsatu anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah. Anna indak aman belum Abdul Musawwir. Anna, apa malannya anna tadi? Yansibul isma tarfa'ul khabar. Mana isimnya? Anna man ata'a ar-rasula. Man fi mahalli nasbin. Mabni dia fi mahalli nasbin isim anna. Mana khabarnya? Lihat terjemahannya. Sesungguhnya siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh baginya loyal kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Mana? Jumlah fi'il yang mana? Anda coba di situ, dengar terjemahannya. Sesungguhnya siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah. Kalau saya berhenti situ, mufid atau belum? Belum. Berarti bukan di situ khabarnya. Sesungguhnya siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah. Tidak ada khabarnya. Mana khabarnya? Mulai dari la yajuz. Sesungguhnya siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh baginya loyal kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, jadi jumlah la yajuz. Yahya ata'a
Isim fil harf. Fi'il madhi mudhari amr madhi. Mana fa'il? Sesungguhnya siapa yang mentaati Rasul? Siapa yang dia mentaati Rasul? Mana fa'il? Hah? Man? Tidak bisa fa'il mendahului fi'il. Kalau tidak ada di depan berarti mustatir. Mustatir ya, mustatir takdirnya huwa kembali ke man. Ya. Gitu caranya. Tidak bisa fa'il mendahului fa'il mendahului fi'il. Sesungguhnya siapa yang mentaati Rasul? Siapa dia? Dia yang kembali ke man tadi. Sesungguhnya siapa yang mentaati Rasul? Wa wahhadallah. Wahhadallah. Sama, fa'ilnya kembali ke man. Karena ini ataf. La yajuzu lahu. Yajuzu. Andaka Aba Mu'adz. Fil mudhari. Mana fa'il? Tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Terjemah dulu. Tidak boleh baginya loyal kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Apa yang tidak boleh? Hah? Tidak boleh baginya loyal kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Apa yang tidak boleh? Loyal, mana itu? Yang loyal itu terjemahan, mana dia bahasa Arabnya? Hah? La yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah. Mana dia? Muwala. Muwalatu itu naib fa'ilnya, fa'il dari yajuz. Tidak boleh untuknya muwala, loyal kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Cinta kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Iya. Yarham. Tidak boleh loyal kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun tidak boleh cinta, tidak boleh loyal. Walaupun cinta permainan bolanya. Lagi Piala Dunia ini. Ya. Tidak boleh, walaupun permainan bolanya tidak boleh. Apalagi cinta jasadnya. Keren. Ya. Hah? Walaupun baik. Ya, tidak boleh cinta. Hanya punya hak. Kalau dia zimmi, kafir zimmi, ada haknya, hak tetangga, hak zimmi sebagai zimmi. Paham kafir zimmi? Kafir yang di negara kita. Nah, itu walaupun dia tidak boleh dicintai tapi punya hak. Tayyib. La yajuzu lahum muwalatu man haddallaha wa rasulah. Walau kana aqraba qarib. Andak hadi. Walau kana aqraba qarib. Walaupun dia adalah orang yang kerabat yang terdekat. Tayyib. Kana mana isim dan khabarnya? Hah?
harf tidak bisa. Walaupun dia mustatir. Kembali ke mana cocoknya? Tidak mungkin Rasul. Man hada. Orang yang menentang Allah itu tidak boleh dicintai. Tidak boleh loyal kepadanya. Walaupun dia adalah kerabat yang paling dekat. Itu dengan kecintaan. Cinta untuk apa? Cinta pada agamanya atau cinta mereka mengalahkan Islam atau hal-hal yang semisal itu. Adapun cinta tabiat itu tidak bisa dilepas dari seseorang. Kalau dia adalah ayah dan anak misalnya, cinta tabiat tidak mungkin dilepas dari mereka. Tapi yang dimaksud di sini lebih daripada tabiat. Cinta tabiat boleh, asalkan tidak didahulukan cinta tabiat tersebut ketika bertentangan dengan cinta kepada Allah. Nah, wad dalilu qauluhu ta'ala la tajidu qauman walau kana aqraba qarib. Aqraba khabarnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. La tajidu qauman andak man fahmi qauman qauman apa i'rabnya? Maf'ul bih. La tajidu qauman, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wal yawmi al akhiri al akhir Fauzan. Nah, yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Man apa man? Yuwadduna man, apa i'rabnya? Mabni fi mahalli yuwadduna man haddallah. Apa terjemahannya? Mereka mencintai man, siapa yang menentang Allah. Berarti apa? Nasbin maf'ul bihi. Yuwadun failnya waw jamaah. Baik. Kita masuk jelaskan sedikit dari dua permasalahan ini. Permasalahan yang kedua kata penulis, annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Bahwa Allah tidak ridho untuk dipersekutukan bersamanya seorang pun di dalam peribadatan. Jadi Allah tidak ridho untuk dipersekutukan dengan makhluknya dalam peribadatan. Allah berfirman, wala yarda li ibadihil kufur. Allah tidak pernah ridho kekafiran terhadap hamba-hambanya. Allah tidak ridho hambanya itu kafir kepadanya. Nah, dan kesyirikan adalah kekafiran. Allah tidak ridho dipersekutukan dengan seorang pun dari makhluknya dalam perkara ibadah. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Tidak ridho dipersekutukan dengan malaikat yang didekatkan, malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah. Hatta Jibril sekalipun beliau tidak ridho dipersekutukan dengan Jibril.
Tidak ridha dipersekutukan dengan para pemikul arsy. Tidak ridha. Wala nabiyyun mursal, dan tidak pula dipersekutukan dengan seorang nabi yang diutus. Nah, apalagi di bawah keduanya. Kalau malaikat yang tinggi kedudukannya, rasul yang tinggi kedudukannya, Allah tetap tidak ridha dipersekutukan dengan mereka. Lalu bagaimana lagi dengan yang rendah, lebih rendah dari mereka, dari kalangan yang mereka klaim sebagai wali? Kan wali di bawah rasul. Menurut keumuman kaum muslimin, kecuali orang sufi, yang paling tinggi nabi. Yang paling tinggi wali, kemudian nabi, kemudian rasul katanya. Taib. Jadi kalau dipersekutukan dengan makhluk yang mulia, yang tinggi kedudukannya, sekalipun Allah tidak ridho, lalu bagaimana lagi yang di bawahnya? Para syekh atau kiai-kiai yang sudah meninggal, atau orang-orang soleh yang sudah meninggal, atau dipersekutukan dengan pepohonan, bebatuan, binatang, maka tentunya lebih tidak ridho lagi. Kalau yang tinggi kedudukannya saja Allah tidak ridho dipersekutukan dengan mereka, maka tentunya yang di bawahnya Allah lebih tidak ridho lagi. Dan di Qawaidul Arba' Syekh menyebutkan bahwa peribadatan kaum musyrikin di zaman dulu itu berbeda-beda. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah pepohonan, bebatuan. Dan semuanya apa? Nabi perangi, tidak membedakan satu dengan yang lain. Nah, wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan dalil yang menunjukkan Allah tidak ridho dipersekutukan dalam ibadah adalah firman-Nya, wa annal masajida lillah, sesungguhnya tempat-tempat sujud dan alat-alat sujud itu hanya milik Allah. Tempat sujud, tempat ibadah, alat-alat sujud, jidat, tangan, lutut, kaki, itu hanya milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian tad'u, berdoa bersama Allah seorang pun juga. Maksudnya jangan kalian berdoa, di samping berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah. Tapi doa di sini bukan doa hanya doa meminta saja, doa masalah. Doa di sini umum. Karena doa itu dalam syariat ada dua, doaul ibadah dan doaul masalah. Doa ibadah dan doa masalah. Doa masalah itu soal, meminta, memohon, mengangkat tangan, itu yang ma'ruf di sisi kita. Kalau doa ibadah adalah seluruh ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, itu hakikatnya adalah doa. Hakikatnya adalah doa. Karena di balik ibadah yang kita lakukan ada permohonan yang kita panjatkan, walaupun itu dalam bentuk harapan atau dalam bentuk keadaan kita. Ketika kita sholat, itu ibadah, tapi di balik sholat kita punya permintaan. Kita ingin dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan dari neraka, ya kan? Kita berharap dengan sholat kita itu apa? Kita dapat pahala yang mengantarkan kepada surganya dan menghindarkan dari nerakanya. Kan begitu. Setiap ibadah, mau baca Al-Quran,
pasti kita berharap meminta di baliknya supaya kita dapat pahala sehingga kita bisa masuk surga dan dihindarkan dari neraka. Ketika kita berzikir, pasti kita apa? Berharap dapat pahala dan dihindarkan dari azab. Demikian seterusnya. Jadi di balik ibadah itu terdapat doa. Terdapat doa. Apalagi kalau memang zikirnya, bacaan-bacaannya, misalnya bacaan sholatnya, bacaan zikirnya, memang ada permintaannya. Nah, itu lebih jelas lagi. Jadi doa ada dua, doa ibadah dan doa masalah. Doa masalah itu yang mengangkat tangan, meminta, memohon. Kalau doa ibadah, semua ibadah yang Allah dan Rasulnya syariatkan, itu hakikatnya adalah doa. Karena di dalam ibadah yang kita lakukan, kita punya permintaan dan harapan kepada Allah. Jelas ya? Setiap doa yang kita lakukan, kita punya permintaan. Walaupun kita tidak ucapkan dengan lisan, tapi makom al-hal, keadaan kita, itu pasti menginginkan itu. Tidak mungkin orang melakukan sholat tanpa ada permintaannya di balik sholat yang dia lakukan. Pasti ada permintaannya, walaupun dia tidak ucapkan. Ada permintaannya di balik ibadah yang dia lakukan, yaitu untuk dapat pahala, dengannya dia masuk surga dan dihindarkan dari neraka. Dengannya dia dapat ridha Allah dan dihindarkan dari kemurkaannya. Nah, makanya semua ibadah itu adalah doa. Karena itu banyak ahli tafsir mengatakan fala tad'u ma'allahi ahada, ay fala ta'budu ma'allahi ahada. Jangan kalian beribadah kepada Allah bersama siapapun dari kalangan makhluknya. Artinya di samping beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada salah satu dari makhluknya. Mempersekutukan Allah dalam peribadatan. Ini Allah tidak ridhoi. Buktinya Allah Subhanahu wa taala melarangnya di ayat ini. Fala tad'u ma'allahi ahada. Allah tidak ridho untuk dipersekutukan. Karena itu Allah larang. Jangan kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya. Nah, bersamaan dengan beribadah juga kepada makhluknya. Taib. Karena itu di dalam hadis dikatakan bahwa ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sebagian hadis ad-du'a'u mukhul ibadah, walaupun dhaif tapi maknanya sebenarnya benar. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Karena memang setiap ibadah yang kita lakukan pasti di dalamnya ada doa. Apakah itu doa dengan permintaan secara langsung atau doa yang terpahami, yang tersirat, doa yang tersirat. Walaupun kita tidak ucapkan secara langsung. Nah, sudah dulu kita jelaskan setelah salat. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd.
Nah, kita lanjutkan dars kita di dalam bahas kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha karya Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Kita masih di sela-sela pembahasan muqaddimah yang kedua, yaitu berkenaan dengan wajibnya mempelajari 3 permasalahan yang sangat penting, yaitu permasalahan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, mutaba'ah, wajibnya mutaba'ah dan wajibnya ikhlas dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Dan yang ketiga adalah wajibnya wala karena Allah dan bara karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi di poin yang pertama atau permasalahan yang pertama, wajib untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di poin yang kedua, wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk peribadatan. Mau ibadah yang zahirah, salat, puasa, zakat, haji, jihad, membaca Al-Qur'an, zikir dan seterusnya. Ataupun ibadah-ibadah batinah, amalan-amalan hati berupa roja, al-khawf, mahabbah, khasyah, raghbah, rahbah, tawakkal, doa, isti'anah, istighatsah, isti'adzah dan seterusnya. Ya. Ini juga ibadah yang jarang disadari oleh banyak masyarakat kita. Banyak dari masyarakat kita dia anggap apa? Roja itu bukan ibadah. Khauf bukan ibadah. Khasyah bukan ibadah, mahabbah bukan ibadah. Padahal di dalamnya terdapat bentuk-bentuk ibadah. Memang ada yang cinta bentuknya tabiat. Ada khauf, takut sifatnya tabiat. Ada apa? Roja yang dibolehkan kepada makhluk. Ada tawakal yang dibolehkan kepada makhluk. Ada isti'anah yang dibolehkan kepada makhluk. Ada isti'adzah dibolehkan kepada makhluk. Tapi ada hal-hal yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada khauf, rasa takut yang hanya boleh diserahkan kepada Allah. Iya. Yaitu rasa takut yang membuat kita ingin menghindarinya dengan melakukan sesuatu. Ini hanya untuk Allah. Kita ingin menghindari karena kita takut kepada kemurkaan Allah, azab Allah, maka kita ingin menghindarinya dengan cara mentaatinya, mencari keridhaannya. Akhirnya kita menyembahnya, mengagungkannya. Ini kan khauf yang seperti ini, khauf apa? Ibadah. Khauf yang mengharuskan kita mengamalkan sesuatu untuk menghindarinya. Ini hanya untuk Allah. Kalau dipalingkan kepada selain Allah, maka dia menjadi syirik. Dia takut gagal panen. Akhirnya untuk menghindari gagal panen, dia buang sesajen di laut. Sama kan? Sama. Untuk menghindari apa yang dia takuti itu dia lakukan sesuatu. Bentuknya pengagungan, tapi masalahnya pengagungannya kepada selain Allah. Karena dia berharap supaya berhasil melaut, ya, dia buat sesajen juga.
untuk Nyi Roro Kidul misalnya. Supaya tidak dapat bala, itu rasa takut. Supaya berhasil dalam melaut, supaya berhasil panen, itu harapan. Perhatikan roja dan khauf di situ bermain. Roja dan khauf. Dia serahkan kepada selain Allah. Yang hal-hal yang seharusnya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia takut gagal panen, seharusnya dia pergi apa? Berdoa kepada Allah supaya terhindar dari gagal panen. Supaya karena dia berharap dia berhasil melaut, seharusnya apa? Dia pergi beribadah, pergiat ibadah, perbanyak doa. Kan doa juga ibadah. Dia perbanyak berdoa supaya berhasil. Begitu pula mau tes tentara, tes polisi, mau jadi apa? Caleg. Ya. Bukan ke kuburan. Nah, jelas ya. Jadi hal-hal yang semisal ini di masyarakat kita, mereka tidak sadari, makanya perlu diajari apa itu ibadah. Kita harus terangkan tujuan kita, hikmah diciptakannya manusia dan jin di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kalau sudah tahu hikmah ini, tujuan ini, terus apa itu ibadah? Kan tujuan kita dicipta adalah untuk beribadah. Kalau begitu, apa itu ibadah? Apa saja ibadah itu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah? Oh, ibadah itu kata Ibnu Taimiyah apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal a'mali wal aqwal adh-dhahira wal batinah. Itu ibadah. Ibadah itu adalah nama yang universal, dia luas cakupannya. Mencakup apa saja? Mencakup seluruh yang diperintahkan dan cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencakup seluruh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu amalan zahir ataupun amalan batin? Perbuatan ataupun ucapan. Tapi timbul masalah lagi. Dari mana kita tahu ini dicintai oleh Allah, ini diridhoi oleh Allah? Dari mana? Ada caranya disebutkan oleh para ulama. Untuk mengetahui, mendeteksi bahwa ini dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, ini tidak. Satu, kalau Allah perintahkan dalam Al-Quran dan diperintahkan oleh Rasul dalam hadis, berarti itu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Karena Allah perintahkan, Rasulnya perintahkan. Dua, kalau itu dipuji pelakunya oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, dipuji apa? Orang yang melakukannya, maka berarti Allah cintai dan Allah ridhoi. Tidak mungkin Allah puji, tidak mungkin Rasul puji orang yang melakukannya kalau tidak dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dan keharusannya, kalau Allah cintai dan ridhoi, berarti itu ibadah. Ketiga, kalau Allah menjanjikan pahala untuk orang yang melakukannya. Dalam Al-Quran Allah janjikan siapa yang melakukan ini dapat pahala ini, dapat balasan ini. Dalam hadis dikatakan siapa yang mengamalkan ini maka dapat ini di surga. Berarti Allah cintai dan Allah ridhoi. Maka hal itu berarti ibadah. Dan dengan tiga ini kita mengetahui apa saja ibadah itu. Tinggal kita baca Al-Quran, tinggal kita baca hadis. Oh, ini diperintahkan, berarti ibadah. Mau perintah wajib atau perintahnya bentuk anjuran, sunnah, itu ibadah. Oh, ini dipuji pelakunya dalam Al-Quran. Oh, ini dipuji pelakunya dalam hadis, berarti ibadah ini, syariatkan. Oh, ini dijanjikan pahala orang yang melakukannya, berarti ibadah. Paham ya? Masuklah semua di situ. Mau amalan, tidak peduli mau amalan anggota badan atau amalan lisan atau amalan hati. Jelas ya? Kalau yang dimurkai oleh Allah, kebalikannya.
kalau Allah misalnya melarang darinya, berarti Allah tidak cintai, Allah murkai. Kedua, kalau Allah mencelanya dalam Al-Quran atau dicela dalam hadis, maka itu Allah tidak suka. Atau misalnya Allah menjanjikan azab bagi orang yang melakukannya, mengancam dengan azab bagi orang yang melakukannya, maka itu adalah hal yang dimurkai. Atau misalnya yang keempat, kalau Allah melaknatnya dalam Al-Quran atau dalam hadis, dilaknat orang yang melakukannya, berarti itu juga dimurkai. Begitu untuk mengetahui, oh ini ibadah, ini bukan ibadah. Jelas ya? Nah, kan kita sudah tahu yang diibadahi siapa. Tujuan kita dicipta di bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi yang diibadahi Allah. Nah, bentuk ibadahnya, cara beribadahnya itu bagaimana? Sesuai yang dijelaskan oleh Nabi SAW, dibawa oleh Rasul SAW dalam melalui Al-Quran atau sunnahnya. Taib. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang ketiga yang wajib dipelajari. Ini wajib, di sini wajib ain ya, semua wajib ain untuk dipelajari. Wajib untuk diamalkan juga. Wajib untuk mutaba'ah, wajib untuk bertauhid dan ikhlas. Dan yang ketiga, wajib untuk wala karena Allah dan bara karena Allah. Cinta dan bencinya dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib. Tidak boleh cinta dan bencinya karena kebangsaan. Ya. Karena nasionalisme. Karena kesukuan. Karena golongan sektarianisme. Karena partai, apalagi karena partai, organisasi. Ya, kan orang-orang yang membentuk partai itu, walaupun dia partai Islam, itu cinta dan bencinya dia bangun di atas partainya itu. Iya. Tidak peduli salah atau benar partainya, pasti dia bela. Akan timbul ta'assub dan fanatisme di situ. Iya. Atau dia bangun cinta dan bencinya karena nasab, karena kedaerahan, sama-sama orang Makassar kita, orang Sulawesi. Nah, ini cinta dan benci yang keliru. Ya, seharusnya di atas keimanan. Di atas keimanan. Kalau dia bangun cinta dan bencinya karena Allah, di atas karena imannya, maka ini akan lintas negara dia. Dia peduli negaranya apa, sukunya apa. Kalau dia selama dia mukmin muslim, maka dia cintai. Cinta karena mereka beriman kepada Allah. Jelas ya? Qala rahimahullah ats-tsalitsah, yang ketiga, anna man ata'a ar-rasul, bahwa barang siapa yang mentaati Rasul, wa wahhadallah, dan mentauhidkan Allah, la yajuzu lahum walatu man haddallaha wa rasulah, maka tidak boleh baginya untuk loyal, cinta, mendukung orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jelas ya? Kalau dia taati Rasul, dia sudah tauhidkan Allah, dia sudah taati Rasul, dia sudah mutabah, dia sudah tauhidkan Allah, ikhlas dalam ibadahnya. Tapi kalau dia masih loyal kepada orang kafir, cinta kepada orang kafir, karena agama orang kafir itu atau hal-hal yang berkaitan dengannya,
Nah, mendukung orang kafir, maka itu tidak boleh. Dan tidak akan sempurna imannya. Bahkan kalau dia beribadah kepada Allah, mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau dia wala dan baronya bukan karena Allah, iya, imannya itu tidak sempurna, bahkan mungkin berkurang dan bahkan mungkin hilang keimanannya. Iya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan loyalitasnya kepada orang kafir. Semakin tinggi loyalitasnya kepada orang kafir, maka dia semakin jauh dari keimanan. Bisa keluar, bisa. Karena di antara tawalli, keloyalan kepada orang kafir, ada yang mengeluarkan dari Islam. Iya. Misalnya dia mendukung orang kafir, dia cinta orang kafir mengalahkan kaum muslimin. Ini bisa kafir. Jelas ya? Kecuali misalnya karena tendensi dunia. Ya, ini tidak sampai dikafirkan, tapi berada dalam bahaya yang sangat nyata. Sudah di pinggir kekafiran, sudah berada di pinggir jurang kekafiran. Jelas ya? Kemudian kata beliau, walau kana aqraba qarib, walaupun orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu adalah kerabatnya yang paling dekat sekalipun, tidak boleh dia loyal kepadanya. Betul, kalau kerabatnya dia cintai secara tabiat, tapi ketika cintanya secara tabiat ini berbenturan dengan cintanya kepada Allah, mana yang dia dahulukan? Mana yang dia dahulukan? Harus dia dahulukan kecintaannya kepada Allah. Orang tuanya atau anaknya misalnya, dia cintai. Secara tabiat, pasti orang mencintai ayahnya, anaknya, saudaranya. Tapi ketika orang tuanya atau anaknya atau saudaranya kafir, menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bahkan memerangi Allah dan Rasulnya, memerangi kaum muslimin, maka apa? Dia harus mendahulukan kecintaannya kepada Allah. Harus dia perangi, walaupun orang itu adalah saudaranya, orang tuanya, anaknya. Perhatikan apa yang terjadi di kalangan sahabat di awal-awal Islam. Bagaimana mereka memerangi ayah-ayah mereka sendiri yang masih kafir, atau sebaliknya, anaknya yang sudah Islam, ketika ketemu antara tentara Islam dan tentara musyrik Quraisy, mereka membunuh saudara mereka sendiri, ayah mereka sendiri, anak mereka sendiri. Karena itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di perang Badar, ketika bertemu tentara musyrik dan tentara Islam, beliau mencari-cari anaknya Abdurrahman yang masih musyrik. Ya. Tapi dia tidak temukan. Ketika Abdurrahman sudah masuk Islam, dia tanya, bagaimana menurutmu kalau waktu itu kita bertemu? Kata Abdurrahman, saya akan menghindarimu. Kata Abu Bakar, kalau saya ketemu kamu, saya penggal lehermu. Ya. Kenapa? Karena dia berada di barisan kafir, memerangi Islam. Jelas ya? Dia dahulukan kecintaannya kepada Allah dibandingkan kecintaannya secara tabiat. Nah, makanya beliau katakan apa? Walau aqraba qarib, walaupun orang yang menentang Allah itu adalah kerabat yang paling dekat sekalipun, tidak boleh dia
loyal kepadanya kalau dia menentang Allah dan Rasulnya. Ya, kecuali misalnya saudaranya kafir, orang tuanya kafir, atau anaknya kafir tapi tidak menentang Allah dan Rasulnya, kafir dhimmi misalnya, diam-diam saja, bukan kafir harbi. Ya, maka di situ dia cintai secara tabiat, karena toh anaknya juga atau orang tuanya juga tidak mengganggu Islam. Kata beliau, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalil tidak bolehnya loyal kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun kerabat terdekat. Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak menemukan, wahai Nabi Muhammad, yang dikhitab Nabi Muhammad, engkau tidak akan menemukan, wahai Nabi Muhammad, suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian dia yuwadduna man haddallaha wa rasulah, menentang, mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu adalah ayah-ayah mereka sendiri, atau anak-anak mereka sendiri, atau saudara-saudara mereka sendiri, atau ashiratahum, keluarga dekat mereka. Nah, al-asyair itu dia sub-sub suku yang lebih dekat dari kita. Kalau qabail kan suku besarnya. Jadi di bawah qabilah ada sub-subnya, sub-sukunya. Itu bertingkat-tingkat dalam bahasa Arab. Ada al-qabail, ada al-asyair, ada al-butun, ada al-fakhidah. Nah, bertingkat-tingkat sampai pada al-buyut. Kalian tertinggi sya'ab bangsa, satu bangsa. Di bawahnya ada qabail, kemudian ada asyair, ada butun, ada fakhidah atau fakhidah, kemudian ada al-buyut. Al-buyut itu satu rumah dia. Itu paling rendahnya atau paling bawahnya. Taib. Jadi walaupun mereka adalah ayah atau anak atau saudara atau kerabat dekat yang sewaktu yang kalau ada masalah mereka itu membela kita. Karena apa? Karena kesukuan. Tetap kalau mereka menentang Allah dan Rasulnya, harus kita tidak boleh mencintai mereka. Kalau mereka melawan Allah dan Rasulnya. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim minhu. Mereka itulah, itu orang yang tidak menyerahkan loyalitas kepada penentang Allah dan Rasulnya. Mereka itulah yang Allah tetapkan keimanan di dalam hati-hati mereka. Allah kokohkan keimanan dalam hati mereka dan Allah kuatkan mereka dengan ruh darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Ulaika hizbullah. Mereka adalah golongan Allah. Ya, mereka adalah golongan Allah. Jadi bukan Hizbullah, Hizbullah yang sekarang. Ya, namanya Hizbullah, tapi
tidak mengamalkan apa yang disebut dalam ayat ini, yaitu cinta dan bencinya karena Allah. Hizbullah itu seharusnya cinta dan bencinya karena Allah, bukan karena partai yang namanya Hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah, golongan Allah, mereka lah yang akan beruntung. Nah, jadi wajib bagi kita untuk cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta atau mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ini adalah perkara yang wajib setelah apa? Tauhid dan mutaba'ah. Setelah kita mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuknya, mengikuti Rasul SAW dalam peribadatan, nah, maka wajib bagi kita mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Rasul, dan sebaliknya membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Anas bin Malik, kata Nabi SAW, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang barang siapa 3 perkara ini ada dalam hatinya, dalam dirinya, maka dia akan mendapatkan kelezatan iman. Apa itu? Pertama kata Nabi SAW, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya dia lebih cintai dibandingkan selain keduanya. Dia dahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan kecintaan kepada selain keduanya. Ketika bertentangan, ya, kalau tidak bertentangan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cinta orang tua, cinta tabiat, tidak ada masalah. Tapi kalau 3 bertentangan, berhadap-hadapan, maka cinta kepada siapa yang didahulukan? Harus didahulukan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun harus memerangi kerabatnya. Iya. Kemudian yang kedua, ayuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Kata Nabi, dia cintai seseorang, dia tidak cintai orang tersebut melainkan karena Allah. Cinta siapa saja, dia cintai orang lain, saudaranya, dia tidak cintai melainkan karena Allah. Dia cinta istrinya juga, dia tidak cintai melainkan karena Allah. Maksudnya apa? Semakin taat seseorang kepada Allah, semakin besar pula cintanya kepada orang tersebut. Kalau temannya adalah orang yang taat, semakin besar kecintaannya kepada temannya itu, sahabatnya itu. Kalau temannya pelaku maksiat atau berbuat maksiat, maka berkurang pula cintanya kepada temannya. Ini cinta karena Allah namanya. Kalau istrinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin cinta dia, semakin dia apresiasi. Ya. Bertambah cintanya kepada istrinya. Kalau dia istrinya orang yang jauh dari agama atau mungkin melakukan maksiat, maka berkurang cintanya. Ini cinta karena Allah. Cinta yang seperti inilah yang bermanfaat nanti di akhirat. Adapun cinta tabiat, cinta kepada sekedar cinta tabiat saja, cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada orang tua, yang bukan karena Allah, ini tidak ada manfaatnya. Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Perhatikan, orang-orang yang saling mencintai sewaktu di dunia saling mencintai, pada hari kiamat menjadi musuh, kata Allah.
Jadi bukan cuma tidak bermanfaat, bahkan menjadi musuh. Menjadi musuh, saling memusuhi. Ya, kecuali orang bertakwa. Maksudnya kecuali kecintaannya orang bertakwa. Karena kecintaan mereka karena Allah. Sehingga apa? Bermanfaat sampai di hari kiamat. Di antara manfaatnya mereka saling memberi syafaat. Ya kan? Saling memberi syafaat. Tetap berlaku karena kecintaan mereka itu lillah. Ya, kalau bukan karena Allah tidak ada manfaatnya, bahkan menjadi musuh. Ya, perhatikan di beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Seseorang berangan-angan apa? Dia menggadaikan anaknya, istrinya, ayah dan ibunya, keluarganya, supaya bisa terbebas dari neraka. Seandainya dia bisa gadaikan keluarganya semuanya, supaya dia yang selamat dari neraka, dia akan lakukan. Yawaddul mujrim law yaftadi min adzab yaumi idzin bibani. Perhatikan. Seorang mujrim di akhirat nanti dia berangan-angan seandainya dia bisa menggadaikan di hari kiamat nanti anak-anaknya dia gadaikan. Istrinya dia gadaikan. Keluarganya dia gadaikan demi membebaskannya dari neraka, maka dia akan lakukan. Dia akan lakukan. Iya. Di surah Abasa apa dikatakan? Yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Iya. Dia lari dari siapa? Dari saudaranya, dari ayah dan ibunya, dari sahibah yaitu istrinya, dari anak-anaknya, dia lari dari mereka. Artinya kecintaan kepada mereka sewaktu di dunia itu tidak bermanfaat. Tidak ada manfaatnya. Karena sekedar tabiat. Jelas ya? Nah, dan al-wala wal bara ini adalah pembahasan yang sangat agung. Pembahasan yang sangat agung. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW katakan, inna awthaqa oral iman antuhibba fillah wa tubghidha fillah. Sesungguhnya tali keimanan yang paling kuat adalah engkau cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini tali keimanan yang paling kuat. Karena semakin tinggi hal ini, maka semakin tinggi pula keimanannya. Semakin berkurang hal ini, itu dia berkurang cinta karena Allahnya, maka berkurang juga keimanannya, bahkan hilang. Bisa jadi hilang. Taib. Dan Nabi juga SAW bersabda, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang mencintai karena Allah, benci karena Allah, dia memberi karena Allah. Dia kalau memberi sesuatu karena Allah, dia menghalangi sesuatu, tidak memberikan sesuatu juga karena Allah, maka orang yang seperti ini telah menyempurnakan keimanannya. Faqad istakmala al-iman. Nah, taib. Jadi wajib cinta dan benci karena Allah. Tidak boleh loyal kepada orang kafir, walaupun ya seperti yang saya bilang tadi. Sebagian orang mengatakan kan cuma permainan bolanya yang saya suka, atau penampilannya, model rambutnya, atau fisiknya. Lihat orang Korea cuma gaya-gayanya saja katanya. Tapi kan kata para ulama, al-mahabbatu
al-zahir tuaddi ila mahabbatal batin. Kecintaan secara lahiriah itu lama kelamaan akan menyeretnya kepada kecintaan secara batin. Itu mujarrab, itu terbukti. Yang awalnya cinta permainannya, cinta penampilannya saja, bukan perkara agamanya. Lama kelamaan apa? Dia akan cintai semua apa yang dilakukan orang itu, dia akan lakukan. Sampai pakai songkot apa itu, Santa Claus, dia juga lakukan. Hah? Dia akan lakukan. Karena semakin dalam dia cintanya kepada orang itu, sudah mulai fanatik. Apalagi kalau kalah main bola, dia juga nangis karena idolanya gugur. Ini apa ini? Ini sudah berlebihan, ini bukan cuma permainannya. Apalagi kalau saking semangatnya dia nonton permainannya, lupa sholat. Sudah pasti dia dahulukan apa? Kecintaan kepada orang itu daripada Allah. Nonton konser Korea, lupa ibadah. Bahkan kalau idolanya itu diserang oleh kelompok Islam, dikritik oleh ustadz, dia akan bela mati-matian itu idolanya. Apalagi idola-idola Korea ini. Jelas ya? Itu menunjukkan sebenarnya ucapan mereka hanya mencintai ininya saja, itu cuma alasan alasan belaka. Jadi tidak boleh sama sekali, apapun alasannya, mencintai orang kafir tidak boleh. Walau a'jabaka ajsamuhum, kata Allah. Walaupun orang kafir itu membuat takjub, kalau kamu lihat jasad mereka, rupa mereka membuat kamu kagum, jangan. Nah, ayo wasil. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, i'lam arsyadaka Allah li ta'atihi anna al-hanifiyyah millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahu ad-din wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'budun yuwahhidun wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah wa a'zamu ma naha anhu asy-syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, kemudian penulis rahimahullah masuk ke muqaddimah yang ketiga sebelum masuk ke inti kitab ini. Ini muqaddimah yang ketiga. Jadi kitab Salasatul Usul didahului dengan 3 muqaddimah. 3 muqaddimah. Muqaddimah yang pertama, wajib mempelajari atau mengetahui 4 perkara. Muqaddimah yang kedua adalah wajib mengetahui 3 permasalahan yang tadi kita jelaskan. Dan muqaddimah yang ketiga adalah apa yang boleh sebutkan di sini. Qala rahimahullah, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbingmu, memberikan hidayah dan taufik kepadamu untuk mentaatinya. Ini doa yang sangat agung dari penulis rahimahullah. Beliau mendoakan ar-rusyd, yakni at-taufik wal hidayah, untuk orang yang membaca atau mempelajari buku ini. Ketahuilah bahwa al-hanifiyah, yaitu millata Ibrahim, millata di situ badal ya, badal dari hanifiyah. Hanifiyah isim anna, millata badal. Khobarnya anna
anta'budah. Mulai dari situ. Sesungguhnya Al-Hanifiyah yang merupakan agamanya Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah semata dalam keadaan mengikhlaskan ad-din, mengikhlaskan ad-din. Apa din? Amalan, mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ad-din itu apa? Ada dua maknanya dalam bahasa Arab, din. Ad-din bermakna al-jaza seperti dalam surah Al-Fatihah, Maliki yaumiddin. Penguasa hari pembalasan. Karena ad-din di situ bermakna jaza, pembalasan. Kadang ad-din bermakna al-amal. Al-amal. Misalnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-dina. Tidaklah mereka diperintah melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan, memurnikan. Ad-din apa ad-din? Amalan. Ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang Arab bilang, ini ungkapan bahasa Arab, kata mereka, kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau beramal, maka begitu pula engkau akan dibalas. Jadi tadin pertama bermakna amalan, tadi apa? Tudan bermakna jaza. Kama tadin tudan. Sebagaimana engkau beramal, maka begitu pula engkau akan dibalas. Taib. Di sini ad-din adalah bermakna amalan, ibadah. Jadi agama Ibrahim, Hanifiyah yang merupakan agama Ibrahim, yang kita diperintah untuk apa? Mengikutinya, ya kan? Nabi Muhammad bahkan seluruh Rasul berada di atas agama ini, Hanifiyah ini. Nabi Muhammad sendiri diperintah dalam Al-Quran, Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad agar engkau mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Tinggalkan kesyirikan dan condong ke tauhid. Atau mengarah kepada tauhid. Dan beliau bukanlah musyrik. Dan kita juga diperintah dalam Al-Quran, kita diperintah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Ya. Ayatnya mirip ya. Siapa yang ingat ayatnya? Kalau kepada Nabi Muhammad yang tadi. Kalau kepada umat seluruhnya, apa itu? Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Katakanlah maha benar Allah. Ittabi'u. Ikutilah kalian, maksudnya umat Islam. Millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim hanifa, yang bertauhid dan melenceng dari kesyirikan. Nah, jadi agama Ibrahim yaitu beribadah kepada Allah semata, mengikhlaskan agama hanya untuknya, mengikhlaskan amalan ibadah hanya untuknya. Bidzalika amarallahu jami'an nas. Dengan hal itulah Allah memerintahkan seluruh manusia. Itu tadi dalilnya. Apa dalilnya bahwa Allah memerintahkan seluruh manusia untuk mengikuti agama Ibrahim? Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Nah, wa khalaqahum laha, dan bahkan Allah menciptakan mereka karena agama Ibrahim ini, yaitu tauhid. Apa dalilnya? Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya beribadah kepada aku semata, yaitu mentauhidkanku dalam ibadah. Ya. Wa mana ya'budun yuwahhidun, dan mana mereka beribadah kepadaku adalah mentauhidkanku. Yuwahhiduni, ya'buduni. Kenapa di kasra nunnya? Liya'buduni. Majzum dengan kasra. Penghapusan
huruf illah. Huruf nun, hadfun nun. Hadfun nun mungkin antum maksud, iya. Amtsilatul khamsah ini. Hadfun nun atau hadfu harfil illah? Hah? Hadfun nun. Terus itu nunnya nun apa? Hah? Nun wikoya. Nun wikoya itu. Kenapa dikasroh? Karena ada ya yang dihapus, ya mutakallim. Jadi nunnya di situ bukan nun rofa, bukan nun apa, bukan. Nun wikoya. Asalnya kan ya'budunani. Ya'budunani. Masuli dia hadfun nun. Berarti sisa nun wikoyanya, ya kan? Ya'budunani nanya nun rofa. Ninya nun wikoya. Sama dorobani. Dorobani nun wikoya. Paham ya? Iya. Jadi kasro, jangan heran di situ di kasro karena nun wikoya ada ya apa? Ya mutakallim dihapus. Makanya terjemahannya apa terjemahannya? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dari mana itu kata kepadaku? Dari ya mutakallim yang mahdhuf. Mana ya mutakallimnya? Itu disimbolkan ada kasro di nunnya. Jelas? Taib. Kita lanjut pembahasan kita. Ya. Jadi wajib kita ikuti agama Ibrahim. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah tadi. Sadaqallah. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Dan bahkan tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk apa? Mengikuti agama Ibrahim itu, yaitu apa? Beribadah kepada Allah semata. Apa dalilnya? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa mana ya'buduni wahidun. Dan mana mereka agar mereka beribadah kepadaku, yaitu mentauhidkanku dalam ibadah. Karena itu Ibnu Abbas berkata, semua kullu kalimat ya'budu fil Quran bimana yuwahhidu. Semua kata ya'budu dalam Al-Quran maka maknanya adalah mentauhidkan. Semua kata ibadah. Semua kata ibadah dalam Al-Quran maka bermakna tauhid. Itu kaidah dari Ibnu Abbas. Nah. Sampai mana tadi? Wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Ini perlu dijelaskan ini. Ucapan beliau, wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Dan perintah atau yang teragung dari apa-apa yang Allah perintahkan adalah mentauhidkannya. Perintah yang teragung adalah apa? Tauhid. Nanti sebentar dalilnya beliau akan sebutkan dan akan ditambah insyaallah. Perintah yang teragung adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tauhid? Wa huwa ifradullah bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Itu tauhid. Ini tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yang diserukan oleh para nabi dan rasul. Tauhid itu kalau secara umum ada tiga. Ada tiga. Tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Tapi yang menjadi fokus utama dakwah para rasul adalah tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Ini menjadi fokus utama dakwah para rasul. Sebab kalau tauhid rububiyah itu tidak ada yang mengingkarinya kecuali mimbabil mukabaroh, dalam keadaan sombong saja.
hanya sombong. Sebenarnya dalam hatinya dia yakini. Seperti apa? Fir'aun misalnya dan semisalnya. Fir'aun mengingkari. Tapi apa? Hatinya dia yakini. Karena itu Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka mengingkarinya, tapi hatinya meyakininya. Kenapa dia ingkari? Zulman wa uluwa. Karena apa? Bentuk kesewenang-wenangan dan karena sombong, ulu, merasa tinggi. Sebenarnya dia akui, tauhid rububiyah itu semua orang mengakuinya. Adapun yang mengatakan tidak percaya ada pencipta atau ini itu hanya apa? Sombong atau mungkin dia sebenarnya malas beribadah. Akhirnya jadi ateis saja katanya. Jelas ya? Begitu pula tauhid asma wa sifat. Dulu tidak ada yang mengingkari itu. Kalaupun ada dalam Al-Quran, itu cuma satu nama saja, nama Ar-Rahman yang mereka ingkari. Iya. Wa idza qila lahum usjudu lir-Rahman qalu wa mar-Rahman. Ketika dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada Ar-Rahman, mereka menjawab, siapa Ar-Rahman? Ini juga sebenarnya membab mukabarah juga, sombong juga sebenarnya. Pengingkarannya bentuknya karena sombong. Begitu pula dalam ayat Allah berfirman, wahum yakfuruna bir-Rahman. Mereka kafir kepada Rahman. Iya. Hakikatnya mereka bukan mengingkari nama Ar-Rahman, tapi kafir kepada Ar-Rahman dalam bentuk mempersekutukan Ar-Rahman. Nah, jadi dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu adalah berfokus pada tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Iya. Karena itu antum lihat dalil-dalil awal dakwah para rasul. Semuanya apa? Perintah untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Iya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah, tidaklah aku mengutus seorang rasul pun sebelummu wahai Nabi Muhammad, melainkan pasti saya wahyukan kepadanya, beribadahlah kepada Allah. Tidak ada sembahan yang berhak diberi kecuali Allah. Fa'budun, maka beribadahlah kepada aku, kata Allah. Allah juga berfirman, walaqad ba'atsna min kulli ummatir rasula. Fi atau min? Fi kulli ummatir rasula. Ani ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh benar-benar kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Di setiap umat diutus seorang rasul. Apa seruannya? Ani ibudullah, beribadahlah kalian kepada Allah wahai kaum. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Yaitu peribadatan kepada selain Allah. Jadi itu dakwah mereka. Kalau antum mau baca dakwah para nabi dan rasul, baca di surah Al-A'raf. Di situ beruntun. Mulai dari Nuh sampai beberapa nabi disebutkan. Ya qaumi ibudullaha ma lakum ilahun ghairuh. Berapa kali diulangi itu di surah Al-A'raf? Banyak kali. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada sembahan untuk kalian selainnya. Jadi fokus dakwah para nabi dan rasul adalah apa? Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Yang banyak mengingkari tauhid asma wa sifat itu belakangan. Makanya tulisan-tulisan akidah asma wa sifat itu muncul belakangan. Karena ada keperluan untuk membantah orang-orang yang mengingkari ini. Ketika muncul Jahmiyah, Mu'tazilah, di situ baru mulai tulisan-tulisan tentang tauhid asma wa sifat. Sebelumnya fokus dakwah para nabi dan rasul itu di tauhid ibadah. Nah, memerangi kesyirikan.
Nabi di awal dakwanya sampai akhir dakwanya tidak berfokus di situ. Karena memang masyarakat yang beliau hadapi hampir tidak ada yang mengingkari hal itu. Apalagi tauhid rububiyah. Semua orang musyrik kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Jadi tidak ada itu yang mengingkari tauhid rububiyah. Siapa yang menciptakan mereka? Mereka akui Allah. Itu belakangan baru ada kesyirikan dalam rububiyah, belakangan. Ada yang meminta anak di kuburan, itu belakangan. Dulu tidak ada itu. Musyrik-musyriknya Abu Jahal, Abu Lahab, tidak pernah dia pergi minta anak di kuburan. Ya, atau minta rezeki di kuburan. Minta supaya tembus jadi DPRD atau DPR di kuburan. Itu kan masalah rezeki itu. Rububiyah itu syiriknya di situ. Ya kan? Nah, tidak ada dulu. Makanya di Qawaidul Arba, di Kasyfus Syubhat, beliau berulang kali tegaskan, kesyirikan orang belakangan lebih parah daripada kesyirikan orang terdahulu. Karena begitu. Kesyirikan orang terdahulu itu cuma dalam perkara ibadah saja. Itu pun menjadikan makhluk sebagai perantara antara dia dan Allah. Rata-rata sebagai wasilah. Kalau belakangan sudah syirik di uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat juga. Iya, semuanya. Semua bala dia kumpulkan. Taib. Wa a'dhamu ma naha anhu asyirk. Dan seagung-agung yang Allah larang darinya adalah kesyirikan. Jadi larangan teragung, terbesar adalah kesyirikan. Sebagaimana perintah terbesar adalah tauhid. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Apa itu syirik? Syirik itu adalah dakwah di sini bermakna ibadah, berdoa. Beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Di samping dia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Itulah syirik. Syirik itu kan mempersekutukan. Dia ibadah ke Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Sekarang dalilnya menunjukkan bahwa tauhid adalah perintah teragung dan syirik adalah perhatikan. Ini dalil yang akan beliau sebutkan ini, dalil bahwa tauhid perintah terbesar, teragung, dan syirik adalah larangan teragung. Lihat, ini di surah Nisa ya. Ya, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jamb wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ini ayat apa? Dikenal dalam akidah ini dinamakan oleh para ulama dengan ayat hukuk al-asyarah. Lihat sisi pendalilannya supaya antum pahami dari mana dia perintah teragung dan larangan teragung. Ayat ini dikenal dalam akidah oleh para ulama dengan ayatul hukukil asyarah. Ayat tentang hak-hak yang 10. Dan ternyata hak yang paling pertama disebut adalah hak mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya. Berarti hak yang terbesar atau bukan? Paling pertama dia. Berarti dia yang terbesar. Perintah yang terbesar. Dan syirik lawannya adalah larangan yang teragung. Terbesar. Begitu pula di Al-Wasaya Al-Asyarah di surah, ada di surah Al-Isra sama di surah Al-An'am. Kalau di surah Al-Isra, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Sampai beberapa ayat di situ. Itu juga 10 wasiat di situ. Kalau ini hak-hak yang 10, di situ 10 wasiat. Begitu pula di surah Al-An'am yang awal ayatnya apa? Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Apa pertama? Allah tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana sampai akhir ayat. Ada 3 ayat di situ. Nah, di situ juga al-wasaya al-asyarah.
di surah Al-Isra sama surah Al-An'am. Dan ternyata wasiat yang pertama disebut adalah wasiat untuk mentauhidkan Allah dan larangan untuk berbuat syirik. Berarti dia yang teragung. Perintah yang teragung dan larangan yang teragung. Jelas ya? Belum lagi. Kalau kita baca ayat-ayat lain bahwa tauhid itu adalah perintah yang teragung, di antara dalilnya adalah karena tauhid adalah perintah pertama dalam Al-Qur'an dan syirik adalah larangan pertama dalam Al-Qur'an. Di surah Al-Baqarah setelah Allah menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa, ya kan? Kemudian sifat orang kafir. Kemudian sifat orang munafik, lengkap dengan dua perumpamaan. Setelah itu apa firman Allah? Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian apa? Alladzi ja'ala lakum al-arda firasya was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu fala taj'alu lillahi andada. Jadi perintah mentauhidkan Allah. Ya ayuhan nas ubudullah, itu tauhid. Kemudian apa? Ubudu rabbakum, ya. Ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Beribadah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian. Siapa yang mencipta? Berapa yang mencipta? Cuma satu. Berarti beribadah kepada satu saja. Kemudian di ayat selanjutnya fala taj'alu lillahi andada. Ini larangan untuk apa ini? Larangan dari apa? Syirik. Perintah pertama dalam Al-Quran adalah perintah untuk mentauhidkan Allah, dan larangan pertama adalah larangan untuk berbuat syirik. Maka tidak heran dia yang teragung. Iya. Belum lagi di dalam hadis ketika Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, ayyudzunubi a'zam, ayyudzambi a'zam. Kata Ibnu Mas'ud, dosa apakah yang terbesar, teragung? Kata Nabi, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan untuk Allah padahal cuma Dia yang menciptamu. Padahal cuma Dia yang menciptakan kamu. Jelas ya? Jadi dosa yang terbesar adalah syirik. Larangan terbesar adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Belum lagi Nabi SAW bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhi 7 perkara yang membinasakan. Apa pertama? Asyirku billah. Pertama disebut syirik billah. Itu yang paling membinasakan. Maka tidak heran dia larangan terbesar. Nah, begitu pula Nabi SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala asyirku billah. Tidakkah aku beritakan kepada kalian dengan akbarul kabair, dosa besar yang terbesar. Dosa besar yang terbesar. Apa kata para sahabat? Mereka tanya, apa itu? Kata Nabi, asyirku billah. Bersekutukan Allah adalah dosa yang terbesar. Ya. Nah, banyak lagi dalil-dalil tentang menunjukkan agungnya apa? Tauhid, bahwa dia adalah perintah teragung, dan syirik adalah larangan yang terbesar. Di antara dalil yang terkenal apa? Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Siapa yang bersekutukan Allah, maka dia telah mengadakan dosa yang agung, yang besar. Allah juga berfirman, perhatikan, semua dosa itu diampuni kecuali dosa syirik. Berarti dia larangan yang terbesar. Ya kan? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Baik. Nah, selesai 3 mukaddimah ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada inti pembahasan Thalathatul Usul. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.